Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, ketika Ustazah bertanya, bagaimana kabar hari ini? Nah, jawabannya apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, karena Ustazah sudah rindu sekali mendengar suara kalian, melihat kalian. Nah, sekarang Ustazah minta kalian mengirim video ketika kalian menjawab sapaan Ustazah. Videonya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, kalian kirim di grup kelas. Nah, nanti supaya teman-teman juga bisa melihat teman yang lain ya. Nah, seperti biasanya sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar mencari inti dan pesan moral dari sebuah cerita pada buku sastra. Ya, sebuah buku sastra biasanya berisi satu atau beberapa cerita. Nah, inti cerita dalam buku sastra itu dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat ya. Selain inti cerita, kita juga dapat mengetahui tokoh dan peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita ya. Di pertemuan kemarin kita belajar menentukan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Ya, sekarang kita belajar mencari inti dan pesan moral dari sebuah cerita ya. Nah, di dalam sebuah cerita itu biasanya juga terdapat pesan moral di dalamnya. Ya, pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi suatu peristiwa. Ya, pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan atau anjuran bagi pembaca. Ya, kita sebagai pembaca dapat mengetahui pesan moral suatu cerita dengan cara yang pertama, membaca cerita dengan cermat. Ya, jadi anak-anak ketika membaca harus dengan cermat. Kemudian yang kedua, nah kita mencari peristiwa atau mencari kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan atau anjuran dalam cerita yang kita baca. Dan yang ketiga, kita membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa tersebut. Coba anak-anak perhatikan cerita berikut ini. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencarian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Kita dapat mengemukakan inti cerita dan pesan moral setelah kita mengetahui tokoh dan peristiwa yang ada dalam cerita tersebut. Dalam cerita tersebut, tokohnya siapa? Tokohnya yaitu Pak Kadir dan para petani yang lain. Nah, kemudian peristiwa apa yang terjadi dalam cerita tersebut?
Nah, terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Nah, dari sini kita tahu inti ceritanya apa. Nah, inti ceritanya yaitu Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah diserang hama. Namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Kemudian pesan moral. Nah, pesan moral dari cerita tersebut adalah jika kita mau bekerja keras dan saling bekerja sama, maka semua kesulitan dapat diselesaikan. Ya, nah itu tadi bagaimana cara kita mencari inti dan pesan moral dari sebuah cerita. Jika anak-anak kurang paham, anak-anak boleh bertanya ke Ustazah ya, boleh telepon atau PA ya. Nah, semoga ilmu kita hari ini bermanfaat dan menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Sebelum kita akhiri pelajaran, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekian pelajaran tema hari ini. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.